Topik pembelajaran kita hari ini yaitu cahaya dan sifatnya. Cahaya dan sifat. Terdapat 5 sifat-sifat cahaya. Yang pertama ada cahaya merambat lurus ya. Yang kedua ada cahaya yang dapat dipantulkan. Dan yang ketiga ada cahaya yang dapat yang bisa menembus benda bening ya. Kemudian yang keempat ada cahaya yang dapat dibiaskan. Dan yang kelima ada cahaya yang dapat diuraikan ya. Oke adik-adik, dari cahaya ini, yang pertama cahaya merambat lurus. Di mana cahaya merambat lurus ini adalah gelombang cahaya yang bergerak dari arah yang lurus dan tidak dapat berbelok-belok. Ya. Jadi kalau adik merasa bingung, saya minta adik-adik semua simak media yang sudah Pak Guru siapkan. Di sini Pak Guru telah menyiapkan media yang berkaitan dengan cahaya merambat lurus ya. Yang pertama Pak Guru telah siapkan 3 buah kertas dengan 1 lilin dan korek api ya. Iya Pak. Oke, adik-adik mohon disimak karena setelah pembelajaran ini nanti Pak Guru meminta dari semua untuk memperagakan kembali apa yang sudah Pak Guru praktikkan di sini ya. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut. Cahaya adik-adik, saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk melihat ya dari sisi depan bahwa inilah yang dinamakan dengan cahaya merambat lurus ya, atau cahayanya yang tidak dapat berbelok-belok ya. Oke, satu orang dari ketiga kelompok masing-masing saya minta untuk maju ya. Dari kelompok 1 siapa? Kalian sih saja. Dari kelompok 2 ada Titi. Dari kelompok 3 ada kita. Oke, silakan maju. Sudah berdiri di sini. Sudah. Lihat baik-baik. Sudah. Oke. Nah, karena adik-adik sudah melihat, Pak Guru mau tanya, kira-kira menurut penglihatan adik, seperti apakah bentuk dari cahaya merambat lurus tersebut? Ya tentunya cahayanya tidak berbeda-beda. Ya. Oke, terima kasih. Silakan. Oke adik-adik, kita sudah belajar tentang cahaya merambat lurus ini ya. Kemudian yang kedua, apakah adik-adik sudah bisa paham dengan cahaya merambat lurus ini? Sudah. Oke, kita masuk yang kedua ya. Kita masuk di cahaya yang dapat dipantulkan. Nah, adik-adik, cahaya yang dipantulkan ini biasanya adalah cahaya yang apabila mengenai suatu benda pada permukaan yang rata, cahaya mengalami pemantulan. Ya, jadi untuk lebih mempraktiskan lagi, adik-adik perhatikan dan simak media yang Pak Guru sudah siapkan di depan ya. Oke, kita mulai.
menyiapkan senter ya, senter handphone. Oke, perhatikan baik-baik. Yang pertama ada senter handphone. Nah, yang kedua ada kertas putih. Kemudian yang ketiga ada cermin ya. Dan yang keempat ada sisir. Oke, bagaimana cara mempraktikannya? Adik-adik perhatikan Pak Guru ya. Iya, Pak. Pak Guru berubah sudah ini? Iya, Pak. Oke. Langkah selanjutnya perhatikan cahaya yang dapat dilakukan. Ini cermin dan kertas putih ini adalah sebagai alat supaya nanti kita bisa melihat dia punya pemantulan cahaya dari cermin dan senter ya. Oke, ini satu baik. Oke, adik-adik diperhatikan ya. Iya. Oke. Karena sebentar Pak Guru akan meminta adik-adik untuk memperagakan kembali. Oke. Adik-adik sudah bisa melihat bentuk dan kira-kira seperti ini. Bisa lihat? Bisa. Oke. Sekarang disimak ya. Bagaimana dia punya cara membuat pemantulan cahaya ya. Jadi senter HP ini adik-adik atau senter handphone ini kita sorotkan atau dari depannya atau dari arah sisir berdiri ya ke cermin. Oke, Pak Guru minta lagi 3 adik-adik dari masing-masing kelompok untuk membuktikan apakah cahaya ini dapat dipantulkan atau tidak. Oke, adik goyang dari kelompok 2 berdiri di sini. Perhatikan Pak Guru ya. Lihat. Senter ini kita nyalakan dari arah depan sisir ya. Iya, Pak. Oke. Adik Christine bisa melihat? Bisa, Pak. Nah, Pak Guru bertanya, kira-kira penglihatan menurut adik Christine itu seperti apa dengan cahaya pemantulan ini? Arah depan cermin ya. Iya, Pak. Oke, silahkan. Yang kedua adik Goyan. Oke, adik Goyan tolong perhatikan seperti apa menurut adik cahaya yang dapat dipantulkan ini. Oke, cahaya yang masuk atau cahaya yang diarahkan ke cermin itu Pak dapat memantulkan. Iya, terima kasih. Adik Evi. Cahaya yang diarah ke sinar Pak dapat dipantulkan dari sini. Oke. Iya, terima kasih kepada ketiga adik-adik ini. Silahkan duduk. Oke adik-adik, itu tadi yang berkaitan dengan cahaya yang dapat dipantulkan ya. Dari praktik yang Pak Guru lakukan, apakah adik-adik bisa paham dan bisa mengikuti apa yang telah Pak Guru ajarkan? Bisa? Bisa. Oke, bisa. Berarti kalau bisa, berarti sudah paham ya? Oke, langkah yang ketiga adik-adik, kita belajar tentang cahaya yang dapat menembus benda dunia. Oke,
Adik-adik, sifat dari cahaya ini yaitu mampu meneruskan cahaya, ya. Sifat dari cahaya meneruskan adalah mampu meneruskan cahaya, ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan atau ke rumah itu melalui celah-celah rumah ataupun melalui jendela dan pintu, ya. Oke. Tetapi di sini Pak Guru telah menyiapkan sebuah media yang dimana dalam media ini adalah cahayanya dapat menembus benda bumi. Oke, adik-adik perhatikan. Yang pertama, Pak Guru telah menyiapkan sebuah apa ini? Lensa, ya. Ini lensa. Jadi yang kedua masih juga menggunakan senter handphone, ya. Ini senter handphone ini kita arahkan ke benda bening ini, ya, lensa, sehingga menghasilkan sebuah cahaya yang dapat menembus sebuah benda bening, ya. Diperhatikan karena setelah ini Pak Guru minta adik-adik itu memperagakan kembali. Oke, kita lihat ini. Adik Mei, saya minta untuk maju. Adik Mei, perhatikan lensa dengan senter dulu. Perhatikan. Nah, kemudian setelah adik Mei perhatikan, menurut adik apa yang terjadi dengan cahaya menembus benda bening? Ya. Oke, menurut adik ini dia katakan bahwa cahayanya dapat menembus sebuah benda yang bening, ya. Oke, adik-adik, dari contoh ini, apakah adik-adik sudah bisa paham dengan cahaya yang dapat menembus benda bening? Sudah. Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut ke yang keempat, cahaya yang dapat dibiaskan, ya. Oke, adik-adik, sifat dari cahaya ini yaitu memiliki kecepatan merambat yang berbeda-beda. Contohnya adik-adik, ketika kita merendam sebuah sendok dalam gelas, tentunya gelas yang berisi air, ya. Tentunya dalam gelas yang berisi air tersebut ada perubahan, ya. Perubahan sehingga menghasilkan sebuah cahaya yang bisa dibiaskan. Oke, kita lihat lagi pada media yang perlu dimasukkan, ya. Nah, adik-adik perhatikan. Oke, adik-adik saya minta perhatikan media yang di depan, ya. Ini Pak Guru telah siapkan dua gelas kosong. Oke. Kemudian yang kedua, Pak Guru juga telah menyiapkan dua buah sendok, ya. Bisa dilihat? Bisa, ya. Oke. Dan yang ketiga, Pak Guru telah menyiapkan satu gelas air, ya. Nah, cara kerjanya adik-adik, kita perhatikan apa yang Pak Guru buat, ya. Yang pertama, kita taruh sendok ke dalam gelas 1 dan gelas 2, ya. Anggap saja yang di sebelah ini adalah gelas 1 dan ini gelas 2, ya. Oke. Langkah selanjutnya, kita tuangkan air ke dalam gelas 1, ya. Oke, adik diperhatikan, ya, karena sebentar saya minta untuk memperagakan kembali. Nah, ini tadi gelas 1, ya. Ini gelas 1 tadi, ya. Iya, Pak. Nah, oke. Ini tadi gelas 2, ya. Perhatikan, ya. Kemudian gelas 1 ini kita tuangkan air, ya. Tuang air. Tuang air.
Kemudian gelas yang satu ini kita kosongkan ya. Kita tidak perlu tambahkan air. Nah, adik-adik perhatikan kedua gelas ini ya yang telah direndam sendok. Oke. Dari samping kita bisa melihat bahwa gelas yang satu ini memiliki perubahan ya. Bisa dilihat? Bisa. Oke, coba perhatikan baik. Gelas satu ini memiliki perubahan ya. Sedangkan gelas yang kedua sendoknya tidak memiliki perubahan. Nah, perubahan pada gelas satu ini kita lihat dari sisi samping atau sisi depannya. Dia terlihat seperti patah ya, patah. Sedangkan pada gelas yang satu ini, gelas dua ini, kita lihat bahwa dia punya sendoknya masih lurus ya, tidak mengalami perubahan. Oke adik-adik. Jadi dari media ini kita bisa belajar bahwa cahaya dapat dibiaskan itu dia memiliki kecepatan lambat yang berbeda ya, dari medium yang berbeda-beda juga ya. Oke. Berkaitan dengan cahaya dapat dibiaskan ini, Pak Guru matanya, kira-kira adik sudah bisa paham? Sudah. Oke, kalau sudah bisa paham, nanti Pak Guru meminta untuk mempraktikkan kembali ya, setelah materi kita ini semuanya sudah diajarkan ya. Oke, dan yang terakhir tadi adik-adik kita belajar tentang cahaya apa tadi? Cahaya yang bisa diuraikan ya. Cahaya yang bisa diuraikan. Oke. Sifat dari cahaya ini juga adik-adik itu memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda dan memiliki banyak warna ya. Jadi untuk lebih mempraktiskannya, adik-adik dapat menonton atau melihat video yang sudah Pak Guru siapkan di layar depan ini untuk adik-adik bisa belajar dan memahami ya. Oke, seperti contohnya dari cahaya ini yang dapat diuraikan adalah bagaimana proses atau terjadinya pelangi ya. Oke, kita simak video berikut. Yang berkaitan dengan cahaya yang dapat diuraikan ya. Silahkan ditonton. Dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Pelangi biasanya terjadi setelah hujan. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Cahaya matahari yang mengenai titik-titik hujan ini diuraikan sehingga terbentuk warna-warna yang indah yang kita lihat sebagai pelangi. Nah, sekarang apakah kalian sudah tahu bagaimana pelangi bisa terjadi? Untuk membuktikan bahwa cahaya terdiri atas beberapa warna. Oke adik-adik, itu tadi penjelasan tentang cahaya yang bisa diuraikan ya. Terkait dengan cahaya yang bisa diuraikan ini, tadi kita ambil contoh dari pelangi ya. Nah, Pak Guru mau tanya lagi kepada adik-adik, apakah pelangi ini terjadi sebelum hujan ataukah setelah hujan atau pas hujan? Setelah hujan. Intinya bukan sebelum hujan ya. Dia bisa terjadi saat hujan terjadi ataupun setelah hujan ya. Oke, dari video ini tadi ada terdapat juga beberapa poin penting ya. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara tadi ya. Oke, dan yang ketiga terjadi dia katakan bahwa cahaya matahari yang mengenai titik-titik air hujan ini diuraikan sehingga terbentuk warna-warna yang indah yang kita lihat sebagai pelangi. Oke. Dari penjelasan materi kita hari ini tadi terkait dengan cahaya dan sifatnya, perumusannya sudah bisa dimengerti? Sudah. Bisa dipraktikkan? Bisa, Pak.
Oke, nanti kalau pulang ke rumah atau adik-adik bermain, cobalah bermain pada materi ini ya, berkaitan dengan bagaimana cahaya bisa dibiaskan, bagaimana cahaya merambat lurus. Tolong dipraktikkan ya, adik ya. Iya, Pak. Oke. Oke, sudah ya. Kita beri tepuk